Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal yang cocok. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil yang positifnya aja, buang yang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Di sini sepertinya ya, kalian berhadapan dengan seseorang yang keras kepala nih, egois, merasa benar sendiri, merasa punya pengalaman lebih. Jadi dia yang harus dimengerti terus, bahwa omongannya aja yang benar gitu, omongan kamu enggak. Ya, jadi egoisnya luar biasa ya, selfish. Di sini aku lihat salah satu masih mencintai, terlepas apapun yang sudah dia lakukan sama kamu. Sepertinya kamu masih mencintai, masih ada perasaan yang tersimpan di sini. Ada seseorang yang sembunyi ya, mungkin ada beberapa yang udah saling blokir, udah nggak bisa berkomunikasi. Nah, dan jelas di sini beberapa juga di ghosting nih. Yang kamu inginkan adalah keluar dari zona nyaman kamu saat ini. Walaupun sebenarnya kamu masih sayang sama dia, tapi kayak mulai berpikir bahwa rasional ya, harus realistis juga antara hati dan perasaan. Di sini ada perasaan yang terluka, perasaan yang kecewa, karena kamu berhadapan dengan seseorang yang selfish. Memang memiliki satu ediktik yang kurang baik dalam dirinya. Mungkin ada ediktik yang kurang baik dalam diri dia, contoh ya, mungkin kamu bisa tentuin apakah dia terlalu sibuk dengan gaming, apakah dia terlalu sibuk dengan temen-temennya, ya. Atau ada yang tidak bisa stay dengan satu hati, senangnya pindah-pindah hati, atau memiliki banyak hati juga bisa. Ada perasaan terluka yang kamu rasakan ketika bersama dia. Makan hati banget ya, terlalu banyak mengerti. Ada beberapa yang cuma dimanfaatkan tentang sebuah gairah. Cuman di sini aku lihat ada kesabaran dalam diri kamu. Kamu sabar banget sama orang ini. Yang terlihat adalah kayak kamu itu capek berjuang sendiri. Kamu lelah berjuang sendiri. Ya. Cintanya penuh beban di sini. Kamu seperti merasa nggak ngenali dia. Beda ketika kamu waktu baru kenal sama dia. Waktu baru kenal sepertinya dia itu baik banget, mesra banget. Tapi begitu sudah berjalan, yang terjadi jauh banget gitu kan. Dan dari ekspektasinya kamu, dia mulai menunjukkan sikap aslinya, mulai mau berkuasa, merasa memiliki power terhadap diri kamu. Dan akhirnya yang terjadi adalah ada perasaan yang terluka, kecewa banget ya. Sudah terbebani, terluka, kecewa. Aku lihat sebenarnya ada energi new beginning dalam diri kamu, yang mungkin kamu akan mengendingkan satu siklus lama untuk memulai satu siklus baru. Tapi di sini energinya
kerasa banget ya, kamu berhadapan dengan seseorang yang benar-benar temperamen kalau aku lihat. Semaunya aja. Ada juga hubungan yang on off di sini, suka-suka dia. Pergi ya pergi, datang ya datang. Lebih banyak memanfaatkan kamu di sini. Mungkin kamu sadar, tapi kamu masih mencoba untuk menstabilkan hubungan. Seperti kamu masih punya keyakinan bahwa dia itu pasti berubah kok suatu saat. Karena masih ada cinta yang aku lihat di sini. Mungkin kalian dihadapkan dengan situasi third party juga ya sebelumnya. Mungkin dia memang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kalian. Nah sekarang yang aku lihat ya, dia lagi santai nih sama hidupnya. Dia menikmati. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Atau katakanlah kamunya juga yang sudah punya pasangan. Jadi nggak bisa melakukan suatu tindakan lebih gitu. Yang dia rasakan sekarang stuck nih dalam hidupnya. Walaupun dia senang, walaupun dia bahagia, walaupun dia mendapatkan pencapaiannya dia, keuangannya banyak, mungkin bergelimang harta, tapi ada perasaan tidak tenang. Ya, stuck yang aku lihat di sini. Mencoba untuk memulai suatu kehidupan baru, cinta baru lagi. Jadi ada gambaran seseorang yang bosanan gitu. Kalaupun dia sekarang bersama orang lain atau ada segitiga yang dia ciptakan lagi di luar sana, tapi yang aku lihat dia ingin lagi punya cinta baru lagi gitu. Bosanan. Sementara di sini ada energi, ada gambaran dia masih ingin terkoneksi lagi sama kamu. Ada magnet nih antara kalian yang masih tarik menarik. Kadang-kadang di sini dia masih memikirkan kamu. Cuman yang aku lihat ya apapun yang dia rasakan stuck dalam hidupnya, yaitu karmanya dia tentang sebuah takdir hidup yang harus dia jalani. Jadi perasaannya stuck, perasaannya nggak nyaman, perasaannya nggak enak. Dan di sini yang aku lihat ada energi di mana seperti dia itu nggak tahu apakah dia mau memulai hidup barunya dengan versinya sendiri. Atau di sini ada yang ingin dia manifestasi, seperti ada gambaran dia ingin membuka lagi pintu hati kamu. Atau dia juga ingin membuka pintu hatinya dia lagi kepada kamu. Kalau kamu masih terima. Ya, atau enggak cuman masih menggantung nih. Jadi kayak kuncinya masih belum dibuka gitu. Jadi kayak ada perasaan segan, perasaan malu, perasaan takut. Karena dia sadar di sini, ketika dia menyakiti perasaan kamu, itu sama juga dia menyakiti perasaannya sendiri. Ada penyesalan, tapi hanya sebagai angin lalu yang aku lihat. Ada sih keinginan untuk menawarkan cinta lagi sama kamu, menawarkan perasaan sayang lagi sama kamu, ya nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang dia mikirin kamu nih, cuman ditahan karena aku nggak tahu ada perasaan yang stuck yang membuat dia kayak ngerem gitu keinginan dia atau hasrat dia. Jadi perasaannya memang ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, tapi dia mencoba santai aja energinya. Jadi energinya lambat sekali ya. Kalaupun ada gambaran dia ingin datang ke kamu. Jadi tergantung kamu nih, ya mau menunggu atau tidak. Atau jangan-jangannya kamu sudah move on sama yang lain. Cuman di sini yang aku lihat seperti perasaan penyesalan dia itu lumayan besar ya. Tapi dia masih enjoy sama kehidupannya sekarang. Masih ada energi tidak bertanggung jawab, lebih senang bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Ya, kurang dewasa, egois banget. Makanya aku lihat di sini banyak beban pikiran kamu terhadap diri dia. Tapi yang aku lihat kamu juga masih terbelenggu sama dia. Belum bisa sepenuhnya lepas. Kamu juga sebenarnya berharap ini kalau yang tidak bisa terhubung ya, tidak bisa terkoneksi, kayak kamu tuh sebenarnya berharap bisa menawarkan lagi suatu komunikasi sama dia. Atau bisa ketemu lagi nih. Ya, bisa ngobrol karena kamu yakin ada yang belum tuntas. Tapi di sini juga aku berpikir walaupun kamu ingin ketemu sama dia atau ingin komunikasi sama dia, tapi kayak kamu itu nggak terlalu nggak terlalu menggebu-gebu sih ya. Karena kayaknya kamu juga masih defensif, masih ada perasaan terluka dan masih mikir-mikir juga kalau memang mau komunikasi sama dia. Karena masih terluka di sini, perasaan kamu masih ada kekecewaan, masih ada luka yang menyayat hati kamu. Sehingga kadang-kadang kamu dihadapkan dengan situasi galau, dalam artian masih terbelenggu sama dia. Perasaan cintanya tuh masih ada,
Padahal kamu tahu, walaupun mata kamu tertutup, kamu masih lihat dia bergandengan tangan sama orang lain. Cuman kayak kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa karena kamu masih terbelenggu. Jadi kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kayak lebih pasrah aja gitu. Kadang-kadang kalau lagi galau, lagi sendirian, ada satu masa, ada satu memori membuat kamu itu ingin balik lagi sama dia. Tapi ketika kamu kesel sama kejadian yang udah dia lakukan ke kamu, tekad kamu bulat lagi nih untuk ninggalin dia. Masih ada up and down dalam diri kamu, dalam perasaan kamu terhadap koneksi ini. Yang kamu inginkan memang dia datang untuk minta maaf. Beberapa dari kalian memang sudah ada yang tidak bisa terkoneksi lagi. Sosial media ditutup, ya, semua udah nggak ada koneksi. Sekalipun kamu nyari dia dimanapun, ya, kamu kayak nggak ketemu nih titik terangnya. Mungkin beberapa dia masih ngintip-ngintip nih dari sosial media temennya atau seperti apalah ya. Kalian mencari cara untuk mengetahui keberadaan dia itu seperti apa. Beberapa ada yang sedang dihadapkan dengan situasi orang baru ingin datang, tapi kamu masih menunggu dia. Nanti kalau aku udah sama orang baru tiba-tiba dia nongol gimana gitu. Atau kamu sedang ingin membuka hati sama orang baru tapi kamu ingin dia datang dulu menjelaskan sesuatu. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya bagaimana ini kelanjutannya. Supaya kamu nggak ngambang gitu. Itu yang aku lihat energi kamu. Karena di sini memang ada gambaran seperti beberapa mungkin sudah bertemu dengan seseorang yang baru atau sudah mulai PDKT dengan orang baru, tapi hati kamu masih nyangkut nih di hati orang ini, nyangkut sama orang lama karena punya cerita antara kamu dan dia, ya. Jadi sesakit apapun yang dia ciptakan untuk kamu itu berat, ya. Jadi aku berharap kalian mendapatkan keajaiban, ya, dan pencerahan atas apa doa-doa dan pengharapan kalian, apapun itu yang sedang kalian doakan dan kalian afirmasikan. Sekalipun kamu tahu sikap dia seperti itu, ya, kalau kamu punya keyakinan dia pasti berubah, dia pasti balik lagi. Ya, silakan. Hidup ada di tangan kamu. Tapi kalau saran aku sih move on aja, karena kadang-kadang habit orang itu memang susah untuk berubah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu itu tanpa batas di sini. Semua kembali lagi kepada pilihan kamu. Ya. Seperti aku bilang, hidup di tangan kamu. Apakah masih mau bertahan dengan orang yang sikapnya seperti ini atau kamu ingin move on? Karena aku lihat energinya kamu masih terkoneksi sama dia, masih memikirkan dia, masih ada gambaran kayak twin flame. Kadang-kadang udah mau menjauh sejauh-jauhnya tapi ketarik lagi. Ada yang di situasi on off, ya. Jadi ya kalau aku lihat sesuatu dengan pemikiran yang bijaksana, memori atau kenyamanan yang pernah kalian rasakan ketika bersama dia itu membuat kalian membuang logika yang ada di dalam pikiran kalian. Jadi ingat, tentang perasaan juga realistis juga, logik. Kadang-kadang apalagi cinta di zaman sekarang, kalau sudah kaitannya dengan hasrat, gairah, mau dihias jahat atau bahkan ada yang main pukul, tapi ketika kalian sudah di posisi itu lagi, yang tadi sudah lulu gitu. Jadi sebenarnya yang kalian cinta itu atau kalian sayangi orangnya atau apapun tindakannya yang membuat kalian itu nyaman atau merasa itu adalah sesuatu yang membuat kalian pikirkan kembali. Jadi realistisnya itu seperti apa? Cari sudut pandang, perspektifnya itu seperti apa. Tapi tetap kembali hidup ada di tangan kalian. Aku hanya membacakan readingan. Jadi bijak-bijak ya teman-teman. Oke lah teman-teman. Aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.